pakai bakso hot candler, dijamin enaknya. Kalau baksonya dihancurin gini, kuahnya jadi lebih berkaldu. Ibu aku tuh bener-bener keren banget bisa nemuin hacks yang bikin ramen jadi creamy dan gurih kayak gini. Sumpah ini ramen yang paling enak, terlebih ditambah dengan bakso candler varian hot. Udahlah baksonya enak, berdaging pula. Bentar lagi kan puasa, recommended banget nih pilihan utama saat lapar malam-malam abis terawih. Serius, di TikTok ramen hack ini lagi rame banget dan pastinya anti gagal. Kalian wajib cobain hacks ini juga, juara banget rasanya. Sisain dikit ya. Habis. Habis. Sambal, telur dadar, sama tahu satu. 20.000 ah. Wah gila, dia makan gituan aja habis 20.000. Lah aku nasi 4, sambal 12, dadar 4, tempe 8, sama pakai daging 5 lagi. Habis berapa ini? Mana duitku cuma 5.000. Haha, seperti biasa bro. Aku membawa solusi nih. Gini aja, kamu nggak mau jadi tukang cuci piring kan? Tenang aja, di rumah makan nasi jamblang itu nggak ada yang lihat. Jadi di sini kamu bisa bohong. Udah bilang aja kalau kamu makan pakai nasi 1 sama tempe 1. Udah ya bro, nurut sama aku. Hehe, gak usah repot-repot nyuci piring. Mending bayar ntar aja di neraka. Nah untuk sekarang, ayo katakan bersamaku. Nasi 1, tempe 1. Ingat ya, nasi 1, tempe 1. Jangan ditambahin lagi. Makan apa baik ah? Anu pak, tadi saya udah bayar pak, tapi kembaliannya kurang 50.000. Ini bukan gua yang ngajarin. Mama pulang. Wih, Mama bawa apa tuh? Aduh, habis beliin Ade blind box, pasti Ade seneng. Panggil Ade dulu deh, taruh sini. Wih, blind box, aku mau. Ade. Ini dia blind boxnya. Wah, bagus banget. Ini sih mendingan buat aku. Asik, ayo Ma, buka blind boxnya. Nih, Mama beliin kamu blind box isinya princess. Coba sekarang kamu buka, kamu dapetnya princess apa? Yeay! Hah, Mama, kosong, gak ada isinya. Kok kosong? Diambil pasti nih sama kakak kamu. Kakak! Udah 2 hari ini sesudah maghrib orang-orang nggak mau pada keluar guys, karena sering melintas sepeda merah kecil tapi nggak ada orangnya, berkeliaran di jalan kampung. Nah jadi awalnya ada seorang bocil yang meninggal karena tenggelam guys, dan katanya orang tua dari bocil ini belum mengikhlaskan kepergian si anak, dan kedua orang tuanya ini selalu menganggap anaknya itu masih hidup, dan akhirnya ada makhluk yang menyerupai si bocil untuk menakut-nakuti warga. Bu, maaf saya telat masuk kelas. Ini ada uang dan ada tas buat ibu. Oh, kamu telat? Iya, nggak apa-apa bulan sini. Makasih ya. Oke Bu, sama-sama. Nanti kalau ibu butuh tas lagi, bilang aja sama saya ya, saya beliin. Iya, iya, silakan duduk. Ibu nggak hukum kamu kok. Bu, maaf juga ya, saya telat Bu. Bisa-bisanya kamu telat, Samsul. Kamu sekarang keliling lapangan 50 kali. Ah, Bu, kok saya dihukum Bu? Tadi si Bulan juga telat kagak dihukum. Karena Bulan orang kaya, dia ngasih saya tas sama uang. Ya pokoknya kamu dihukum, kamu lari. Oh iya, gue tahu tadi si Bulan ngasih sesuatu ke Bu Guru. Gue juga deh supaya nggak dihukum. Bu, nih saya ada bekal saya Bu, saya bawa oncom. Buat ibu aja nih oncomnya. Apa? Oncom? Kamu mau ngasih ibu oncom? Sana, kamu tetap ibu hukum lari 50 putaran. Iya Bu. Enak aja mau sogok saya pakai oncom, pakai uang lah, supaya saya kecipratan kaya raya juga. Bocil ini pengen banget beli es krim, tapi pas udah ngeluarin uang, dia malah nggak jadi beli. Es krimnya dibalikin, dan ternyata uangnya itu dia tabung. Pinter banget deh, si bocil juga ngejualin kertas-kertas dan buku bacaan yang udah nggak dia pakai supaya dapat uang. Abis itu seperti biasa, uangnya dia tabung. Terus dia tuh sebenarnya pengen beli balon, tapi dia inget dia harus nabung. Akhirnya nggak jadi deh, dan uangnya dimasukin lagi ke tabungan. Waktu berlalu dan tabungan si bocil makin hari makin banyak. Jadi ternyata dia tuh punya kakak cewek yang udah lama banget pengen beli boneka. Nah setelah uangnya kekumpul, si bocil akhirnya datang ke toko mainan itu. Dia ternyata berhasil ngumpulin uang dan bisa deh ngebeliin boneka yang kakaknya pengen. Si kakak seneng banget dan terharu, baik banget ya adiknya. Jadi ceritanya ada anak kecil yang lagi main-main sama temennya di sekitar kuburan tua yang udah nggak keurus lagi.
Saking asiknya main, salah satu dari anak ini tuh kalau lari nginjek-nginjek kuburan. Gak kerasa karena asiknya main, hari sudah menjelang sore. Akhirnya si anak-anak ini tuh pulang. Tapi anehnya salah satu dari anak itu ada yang jalannya pincang. Padahal waktu main tadi jalannya nggak kenapa-napa, biasa aja. Karena memang kakinya terasa berat salah satunya. Jadi anak itu mikir mungkin kakinya kesleo pada saat lari-lari tadi. Di tengah jalan anak itu ketemu sama ibu-ibu, ditanya kakinya kenapa. Anak itu bilang, dia bilang kakinya berat. Si ibu itu nanya lagi, kamu habis main di kuburan ya, nginjek-nginjek kuburan ya? Kata ibu itu, kaki si anak yang berat itu bukan karena kesleo, tapi karena ada yang megangin. Pri, aku duluan udah dijemput tuh. Ya, Adi, hati-hati ya. Papa, lama banget jemputnya. Aduh, Papa, lama banget jemput. Udah sore banget lagi nih. Ada Pak Joni tuh. Oh iya, aku minjam HP-nya Pak Joni deh. Pakai telepon Papa. Semoga dikasih. Pak Joni. Supri belum pulang, Sup. Justru itu Pak, saya kesini. Pak Joni, boleh nggak minjam HP-nya Pak Joni? Soalnya Supri pakai telepon Papa, boleh nggak? Dari tadi nih, teman-teman udah pada pulang, Supri belum dijemput Pak. Boleh kok boleh. Emang kamu hafal nomor orang tuamu? Udah Supri catet kok. Ini nih Pak, nomor telepon papahnya Supri. Ya udah sini bapak teleponin sini. Nih. 081111111. Ini duitnya, Cel. Sip, berarti kembaliannya 10.000 ya, Bang? Oi, pendapatanmu bulan lalu kan turun tuh. Gimana kalau kembaliannya kamu curangin aja? Jangan kasih 10.000, kasih aja 5.000. Abis itu kamu bilang deh, waduh, maaf bang, lagi kagak ada 10.000. Kalau kembaliannya 5.000 aja gak apa-apa kan? Hehe, pasti dia mau tuh. Orang Indonesia kan pada gak enakan. Pasti dia gak bakal masalah kalau kembaliannya kamu kurangi dikit. Anjay sih, kalau kamu ngikutin caraku sama aja kamu nambah cuan 5.000. Wah gila sih, 5.000 bisa kamu pakai macem-macem. Bisa kamu pakai ke WC umum 2 kali loh. Udah ikutin aja perkataanku. Aku niat bantu kamu loh sobat. Ayolah. Aduh, sorry nih, Bang. Gua lagi gak ada duit yang 10.000. Mantap. Kalau kembaliannya 50.000 aja gak apa-apa kah, Bang? Tono, cepet mandi udah malam nih. Iya, sabar lagi main nih mah. Sabar dari 3 jam lalu kamu bilang sabar, cepet mandi. Iya, ini udah sekarang. Ambil ando dulu. Awas kalau nggak mandi ya. Kok gelap banget sih? Ma, temenin ambil ando mah. Kok harus ditemenin? Nggak ada apa-apa di sana, nggak ada hantu. Takut mah gelap banget loh itu di situ. Temenin mah. Penakut banget sih, nggak hantu di sini. Tinggal ambil aja. Takut mah gelap banget di sana. Iya, dari tadi makanya mama suruh mandi. Sekarang takut kan? Ayo cepetan ambil. Tungguin mah sampai sini, ikutin. Iya, cepetan mama liatin dari sini. Astaga. Mah, apa lagi? Tungguin mandi. Aduh, makanya dari sore mama suruh mandi. Pura-pura ngeramal adek enak banget nih kalau ngerjain adek. Adek coba lihat sini tangannya. Iya kakak, kenapa? Mana sini coba lihat telapak tangan kamu. Ini kakak, emangnya ada apa? Coba kamu buka tangan kamu. Adek gawat, kalau aku lihat nih di sini, kamu bentar lagi bakal dimarahin mama. Hah? Serius kakak? Iya, aku serius. Terus yang aku lihat lagi di sini, kayaknya ada temen kamu yang gak suka sama kamu deh. Ada temen aku yang gak suka sama aku. Kayaknya yang gak suka sama aku si Vina deh. Soalnya dia kan suka kesel sama aku. Iya, kayaknya bener. Ya ampun, si Ade bawa serius banget sih. Padahal kan gue bohong. Cuma pura-pura ngeramal dia doang. Aduh, suami saya katanya mau ngasih uang nanti 2 juta. Aduh, saya jadi semakin semangat buat ngajar di kelas. Warteg datang. Siap-siap, dia kan galak. Selamat pagi murid-muridku yang cantik dan ganteng dan masa depannya cerah. Tumben Bu Warteg muji-muji. Murid-muridku tersayang, kumpulkan ya PR yang kemarin. Satu kelas pasti bakalan dihukum nih. Bu Warteg,
Kita semua lupa Bu buat bikin PR Ibu. Jadi kalian lupa buat PR Ibu? Ya udah nggak apa-apa kok Ibu maafin. Bu Warteg kan galak, kok tiba-tiba jadi baik sih? Ya ampun, seneng banget sekarang Bu Warteg tiba-tiba jadi baik. Ada pesan dari suami saya.